Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Paulus setelah itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika dia ke Damsyik, dan juga mengaku bertemu Yesus ketika dia di dalam bilik penjara. Skubalon dalam bahasa Yunani artinya apa? Skubalon artinya kamar rahasia. Kamar rahasia itu apa? Sel penjara. Tidak bebas orang masuk kecuali orang khusus yang masuk di kamar itu, di bilik itu, yaitu si terdakwa. Paulus masuk di kamar rahasia itu, dan di situ dia mengaku bertemu dengan Mesias, menulis surat Filipi, Efesus, Galatia, dan seterusnya. Camkan itu baik-baik. Aku sudah mengatakannya kepadamu, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat dan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkan, aku telah mengatakannya itu. Jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Jadi kalau ada orang yang datang mengaku ketemu Yesus, jangan percaya. Aku datang kedua kalinya nanti seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Jadi kalau hanya dia sendiri, aku bertemu dengan Yesus loh, jangan kau percaya. Aku melihat Yesus loh, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat dari timur sampai ke barat memancar cahayanya, demikianlah nanti caraku datang yang kedua kali. Juga malaikat berkata dalam Lukas, dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat terangkat dari bumi ke surga, ke langit, itu akan datang kedua kalinya sama persis seperti engkau melihat dia terangkat. Apa itu? Dia datang dengan jasadnya. Untuk yang kedua kalinya datang dengan jasadnya. Iya bang, sebentar bang. Sedangkan yang datang kepada Paulus tak ada jasad kecuali hanya cahaya. Ingat, Yesus berkata dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya, tidak ada daging. Berarti itu bukan Yesus yang asli. Sebab Yesus yang asli datang lengkap dengan dagingnya. Menurut siapa? Menurut Yesus. Di mana dalilnya? Baca Matius 24 nomor 27 dan nomor 30. Silakan. Oke. Ada begitu banyak ayat yang dipaparkan oleh Bang Sumai, itu sangat luar biasa ya. Dan itu sangat menguatkan tentang, justru itu sangat menguatkan tentang eksistensi Yesus sebagai Tuhan yang orang Kristen percaya. Dia adalah Tuhan satu-satu yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia mengajarkan semua yang baik. Tidak ada pengajaran-pengajaran dia yang tidak baik. Dia melakukan apa yang dia diperintahkan Bapa kepada dia untuk dia sampaikan kepada manusia. Kalau saya tadi menyimak semua argumentasi firman Tuhan ini, semua diarahkan kepada Yesus palsu. Yesus palsu yang mana ini? Padahal semua pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus itu dia bersumber dari kebenaran Allah sendiri, tentang kebaikan, tentang kebenaran. Nggak ada kepalsuan, nggak ada aniaya, nggak ada hal-hal buruk yang dia sampaikan. Semua mengenai nubuat-nubuat keselamatan tentang dunia sekarang dan dunia akhirat, tentang kebenaran. Apa yang perlu disangkal di situ? Saya nggak tahu bagaimana cara orang bisa mendiskreditkan tentang kemahakuasaan Yesus sebagai manusia yang 100% ilahi dan insani. Dia mau diarahkan kepada Tuhan yang palsu. Bagaimana caranya itu? Agak susah, nanti pikiran saraf kita akan rusak. Apa kepalsuan Yesus yang Yesus ajarkan tentang ceritanya dia sebagai keilahiannya dia? Apa yang Bang Suma lihat dari kepalsuan yang dia punya? Enggak ada sebenarnya. Saya enggak tahu di mana kesalahan Yesus di sini. Silakan. Oke, baik. Saya singkatkan aja. Salah satu dari jutaan kepalsuan
Satu aja dulu. Yesus asli mengatakan, jangan kau hilangkan sunat. Barang siapa menghilangkan sunat, dia akan menempati neraka. Tertulis dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan sunat lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus asli. Apa kata Yesus palsu? Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Mana yang betul? Mana yang betul? Siapa yang menghilangkan sunat masuk neraka. Siapa yang bersunat masuk neraka. Siapa yang tidak bersunat masuk neraka. Siapa yang bersunat masuk neraka. Apakah itu sama? Tentu tidak. Galatia 5 nomor 2. Yesus palsu berkata apa? Kalau kau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Neraka berarti. Yesus yang asli berkata, barang siapa yang tidak bersunat dan mengajak orang lain juga untuk tidak bersunat, maka dia akan menempati neraka. Mana yang betul ini? Mana yang betul? Yesus yang satu mengatakan barang siapa yang tidak bersunat dan mengajarkan orang lain juga untuk tidak bersunat, maka dia akan menempati neraka. 32 tahun kemudian muncul Yesus juga mengatakan barang siapa yang bersunat, dia tidak akan masuk ke dalam surga, alias dia akan masuk ke dalam neraka. Mana yang betul? Ini baru satu. Tapi lagi-lagi saya butuh akal Anda untuk mencerna ini. Saya tidak ingin Anda egosentris terhadap agama saudara, tapi kita berdiskusi berdasarkan dengan akal sehat. Al-Quran saya mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna minhum lafariqal yalwuna alsinatahum bil kitaba litahsabu minal kitaba wa ma huwa minal kitaba wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil katsiba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka orang-orang kafir, niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu sebagian daripada kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Paulus tahu hukum sunat itu wajib hukumnya, tapi mereka merubah. Dia merubahnya kemudian bahwa sunat itu tidak berguna sama sekali. Yang mana yang Anda harus ikuti? Ajaran Yesus atau ajaran yang palsu yang nabinya adalah Paulus? Paulus ini adalah nabi palsu dari Yesus palsu. Matius 24 nomor 4. Waspadalah, sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat agar menyesatkan orang-orang pilihan juga. Silakan Anda renungkan. Anda pengikut Yesus yang aslikah atau Anda pengikut Yesus yang palsu? Silakan. Ya, saya lebih menarik sekali pemaparannya. Yang jelas pasti bahwa kalau kita orang Kristen, mengapa sudah nggak perlu lagi sunat? Karena adalah satu kelengkapan daripada pengendapan hukum Taurat. Gak ada gunanya kita sunat, yang penting kita itu sunat hati kalau orang Kristen itu. Menajiskan kita itu adalah keluar yang apa yang keluar dari kita ucapkan kan. Dalam hal ini pengganti sunat itu adalah kehidupan kita yang baik, hati kita yang perlu disunat, bukan kemaluan kita. Kita sudah nggak pakai nih. Memang perjanjian lama itu, Taurat itu penting, tapi Yesus adalah penggenapan. Dia sudah tidak lagi kan. Tadi kan Bang Suma sudah bilang nggak ada guna lagi sunat kan. Kalau ada Yesus kan sudah jelas tadi ayatnya. Saya malam justru saya sudah tidak tahu ayatnya di mana yang disebutkan tadi. Dan ada gunanya lagi sunat kan. Dengan untuk apa kita lakukan sunat? Ya itu sendiri Bang Suma sudah jelaskan yang dibacakan tadi. Jadi benar-benar kita sudah nggak pakai lagi. Ya artinya sunat bukan satu lagi hal yang esensi bagi kita untuk kita datang kepada Tuhan, diselamatkan. Bukan berarti sunat itu menggantikan, tapi Yesus sendiri sebagai darahnya ya di kayu salib sudah menjadi korban bagi kita. Kalau kita sekarang sudah ada baptisan, sudah ada baptisan pengganti sunat yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya itu sudah cukup. Dengan kita membersihkan diri kita sendiri, dibaptis masuk ke dalam air, itu kan pengganti sunat kita kan. Jadi ya kalau misalnya
Yesus sendiri yang bukan merubah, tapi dia melaksanakan sunat itu dengan dirinya sendiri sebagai korban di kayu salib. Nah, itu yang dimaksudkan saya rasa. Silakan. Oke, Bung. Rupanya Anda harus banyak mempelajari kitabnya orang Yahudi. Yang disebut sunat hati itu adalah tunduk melaksanakan setiap perintah Elohim. Perintahnya sunat qulub. Orang yang bersunat hatinya sudah pasti ikut. Tidak sombong dia terhadap perintah Tuhan. Bagaimana mungkin Anda mengatakan sunat hati? Ngerti nggak sunat hati? Sunat hati itu adalah tidak mengikuti keinginan hati, tetapi memotong nafsu, syahwat kita, keinginan duniawi kita untuk berserah diri kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan ya sunat. Maka sunnah. Apa kata Yesus di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada hukum sunnat itu dibatalkan. Lagi-lagi Anda menentang Yesus, bukan? Kenapa? Karena Anda mengikuti Yesus palsu. Bagi kami yang tak ada lagi yang kayak begitu-begitu. Yes, thank you. Anda sedang memproklamirkan ajaran iblis yang datang mengaku sebagai Yesus. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara iblis adalah orang kafir. Orang kafir adalah penolong iblis demi untuk menyesatkan manusia agar durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda sedang menguatkan argumentasi iblis agar manusia membangkang terhadap perintah Tuhan. Dengan iblis datang mengaku sebagai Yesus, separuh dari penduduk bumi tertipu. Dikiranya yang datang itu Yesus, padahal Yesus palsu. Padahal sesungguhnya Yesus sudah menasihatkan muridnya, waspada kepada Yesus palsu yang datang dan menyesatkan banyak orang. Apa bukti sesatnya? Coba, Tuhan mengatakan, barang siapa yang menghilangkan sunat, kisah Kejadian 17 nomor 14, maka bunuhlah, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itu perintah Tuhan. Apa perintah utusan Tuhan? Yesus. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan sunat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu ajaran utusannya. Bahkan Yesus sebagai utusan Tuhan mengatakan, lebih mudah langit bumi lenyap daripada hukum Taurat setitik itu hilang, daripada sunat itu dibatalkan. Tapi Paulus, karena dia merasa ada Tuhan di belakangnya, yaitu Yesus, mengatakan kepada pengikutnya, wahai pengikutku, barang siapa di antara kalian bersunat, maka Yesus Kristus yang datang kepadaku di padang gurun itu tidak berguna bagimu. Emang? Tapi kalau kamu ikuti, jangan bersunat, maka Yesus Kristus yang adalah makhluk halus yang datang di belakang Paulus itu berguna bagimu. Apa itu? Membantu kamu sesat, membantu kamu supaya kau menjadi Kristen, membantu kamu supaya kau tidak menyembah pencipta langit dan bumi, tetapi menyembah angan-angan, yaitu antara Yesus manusia 100% dan Tuhan 100, bukan 100%. Itulah yang terjadi hari ini. Coba Anda renungkan tuh. Anda mengatakan, memang bagi kami, ya iya, karena kalian pengikut Yesus palsu. Tapi Yesus asli apa yang dikatakan? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Lebih mudah langit, bumi lenyap daripada sunat itu batal. Pertanyaannya, apakah langit dan bumi sudah lenyap? Belum. Berarti belum batal sunat? Yes, belum. Makanya sampai hari ini orang Yahudi bersunat. Ada anaknya lahir hari ini, hari ke-8 sunat. Kenapa? Karena itu perjanjian kekal Tuhan. Tiba-tibanya datang Yesus palsu. Akulah Yesus. Tinggalkan semuanya itu. Aku akan mengutusmu, mengajarkanmu segala apa yang kau mau akan aku beri. Itu janjinya. Itu janji Yesus yang datang kepadanya, kepada Paulus dan pengikutnya. Jadi cobalah Anda renungkan, Anda pikirkan, apakah betul Yesus berkata akan datang Yesus palsu? Yes. Apakah itu sudah terjadi? Sudah. Mana orang banyak yang disesatkan? Kristen namanya. Pembuktiannya, bisa tidak orang Kristen masuk ke bait sucinya orang Yahudi? Tak bisa. Tapi anehnya, Kristen ini mengaku pengikut Yesus orang Yahudi, tapi mereka nggak boleh masuk ke bait sucinya orang Yahudi. Aneh kan? Orang Kristen ibadah Minggu, dari mana ilmunya? Sedangkan Yesus ibadahnya hari Sabtu. Dari mana ilmunya hari Minggu? Dari situ kita sudah lihat.
Yesus dan pengikutnya tidak makan babi, Kristen makan babi. Dari mana ini ilmunya? Yesus dan pengikutnya menyembah Eloah, Abraham, Ishak dan Yakub. Kristen menyembah kepada anak orang, makhluk yang datang kepada Paulus. Dari mana ilmunya? Sama enggak? Enggak sama. Jadi Yesus yang asli, pengikutnya Yudaism, orang-orang suci yang mengkuduskan dirinya, yang ibadahnya hari Sabat, tidak makan babi, mereka kemudian mengkuduskan jasad mereka, diri mereka, dan juga bait suci mereka. Sedangkan pengikut Yesus palsu bernama Kristen makan semua makanan yang diharamkan dan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa, dan juga ibadahnya hari Minggu, hari penyembahan sandai dewa matahari. Sama enggak? Enggak sama. Jadi mana penyesat itu? Dan apa nama kelompoknya? Penyesatnya adalah Yesus palsu dan nama kelompok pengikutnya adalah Kristen. Silakan Anda bantah dengan dalil. Silakan. Ya, tadi bicara sudah ada beberapa tema yang saya lihat sudah terangkat di sini mengenai sunat, terus pindah di tentang hari Sabat, tentang waktu untuk orang Sabat, dan kemudian ada tadi tentang kenajisan, makanan-makanan yang najis. Ada 3 hal yang saya pikir di situ agak berat juga untuk dijawab. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa kita percaya sunat, tadi Pak Bang Musuma sudah mengatakan bahwa sunat adalah tanda perjanjian antara Allah dan manusia. Itu betul. Tapi kita percaya bahwa kita sudah menggantikan sunat itu, kalau di kita itu sudah digantikan dengan baptisan. Bahwa baptis itu kita menerima Roh Kudus, artinya dalam baptisan itu ada trinitas, ada kuasa Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam hal ini memang sunat itu sudah menjadi simbol bahwa Kristus itu sudah menjadi sunat atas kita semua. Dalam Kolose 2, saya baca aja ayat ya, supaya ini kita jelas ya. Dalam Kolose 2 ayat 11 sampai 12, dalam Dia kamu telah disunat dengan sunat Kristus, yaitu dengan menanggalkan tubuh jasmani yang dikuasai oleh dosa, dan kamu telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia dalam baptisan. Dalam baptisan itu kamu juga telah dibangkitkan bersama-sama dengan Dia, oleh karena kamu percaya kepada kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ini konsep yang kita pakai, bahwa sunat itu adalah tanda kita itu sudah mati dan dikuburkan. Adalah perjanjian baru untuk Dia, Tuhan itu mengenal siapa umatnya yang menyatu dengan Dia, yang seperti Yesus sudah mati di kayu salib, kemudian dikuburkan 3 hari seperti tadi dibilang tanda Yunus itu 3 hari, kemudian Dia bangkit. Hanya itu tanda yang orang mulai mau lihat di zaman perjanjian lama sama baru. Itulah tanda akan Yesus, akan kelahiran, akan nubuat, akan identitas Yesus, status Yesus yang kita percaya, yang lahir dari Maria, dari Roh Kudus. Itu yang Yesus yang kita beritakan, bukan Yesus palsu. Palsu mana? Palsu di mana? Saya bingung dari tadi yang dimaksud dengan orang Kristen menyembah Yesus palsu. Palsu dari mana? Kita percaya sebagai Roh Kudus yang adalah Allah Tuhan, yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Yohanes 3:16 itu untuk supaya manusia hidup kekal, supaya terputus ya hubungan yang terputus antara Allah dengan manusia oleh buah terlarang, buat kuldi itu yang dimakan oleh Nabi Adam, oleh Adam, bukan Nabi ya, oleh Adam. Kemudian semua manusia berdosa, lahirlah Yesus, itu Allah sendiri datang menjadi manusia. Dialah bukan Yesus palsu, Dia mau mati oleh kejahatan, oleh keserakan manusia, oleh ketakutan. Raja Herodes diambil tahtanya sebagai raja. Ketakutan itu yang membuat orang Farisi dan orang Taurat pada zaman itu membunuh Yesus oleh kejahatan, oleh pengaruh dari kuasa Lucifer tadi kita sudah bahas di awal, oleh iblis, sehingga Yesus mati, memang harus mati. Itu skenario, Dia harus mati dan kemudian maut dikalahkan, 3 hari Dia bangkit. Itu yang kita percaya, yang kita belajar dari setiap kitab perjanjian lama sampai baru tentang nubuat Yesus. Itu yang kita percaya. Baptisan, sunat itu
sudah melengkapi memang, tapi kita bukan pakai sunat yang seperti dalam perjanjian baru. Kita harus mati, dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Sunat baptisan itu tanda sunat bagi kita. Jadi kita sudah nggak pakai lagi yang namanya sunat-sunat yang perjanjian. Oke, soal makanan kan kita sudah ada aturan. Yang keluar dari mulut itu yang menajiskan, bukan yang masuk dari mulut, tapi keluar perkataan kita yang menajiskan. Kalau soal makanan kita mau makan babi, mau silakan Anda suka makan atau tidak, itu terserah kita. Bukan harus ada aturan lagi untuk kita selamat, harus jangan makan babi. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu untuk selamat. Waduh, aturan dari mana? Yesus sudah datang untuk kita supaya kita hidup dalam kelimpahan. Tetapi ada aturan-aturan yang Tuhan mau, jangan sampai kita lari dari perbuatan-perbuatan jahat. Itu aja. Soal makanan, tadi soal apa lagi? Saya nggak tahu ini. Soal pengajaran Paulus. Paulus itu dari Korintus, Kisah Para Rasul, Filipi, Kolose, Galatia, itu pengajaran-pengajaran baik tentang Yesus itu. Nggak lari, nggak ada penyesatan di sana. Kalau ada, aja nggak tahu, tunjukkan ayatnya. Terima kasih. Oke, baik. Ada 3 hal yang saya tangkap. Yang pertama terkait makanan. Anda menerima pengajaran makanlah semuanya itu bukan dari Yesus yang datang kepada Bani Israel. Anda menerima pengajaran itu dari Paulus yang dibisikkan oleh Yesus yang bukan manusia. Kolose 2, Ibrani 6, 1 Korintus, 2 Korintus, segalanya halal bagiku dan seterusnya. Itu bukan dari Yesus. Kalau Anda mengatakan yang masuk di mulut, yang tidak menajiskan, yang keluar yang menajiskan, itu tidak ada hubungannya dengan babi. Itu berhubungan dengan cuci tangan atau tidak cuci tangan, tertera di dalam Matius 15. Tetapi iblisnya memplesetkan seakan-akan itu babi, seakan-akan murid Yesus pada saat itu sedang makan babi. Tak ada murid Yesus makan babi. Di situ dikatakan bahwasanya yang menajiskan adalah yang keluar, bukan yang masuk dalam mulutmu. Itu tertulis di Matius 15, tidak ada hubungannya dengan makan babi, makan anjing, makan kera, makan biawak, pada lep, pararan dan seterusnya. Nggak ada hubungannya dengan itu. Itu hanya cuci tangan atau tidak. Tidak ada makanan babi di sana. Cuci tangan atau tidak, itu yang pertama. Ini Anda dapat ilmu dari mana? Lagi-lagi dari Yesus palsu melalui nabinya Paulus. Kemudian yang kedua terkait dengan salib. Nah ini dia. Coba. Orang Kristen mendapat ilmu dari nabinya, yaitu Paulus, dari Tuhannya yang adalah Yesus. Mengajarkan tentang penebusan dosa menggunakan darah manusia. Itu ajaran setan. Ajaran setan itu mempersembahkan manusia kepada siapa? Tuhan yang benar tidak meminta darah manusia. Amsal 6 nomor 16, 6 kekejian di dalam hati Tuhan, bahkan 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Yesus tidak punya masalah. Yesus tidak ada dosa. Jangan kau tumpahkan darahnya, sebab itu adalah satu kekejian dan hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Amsal 6 nomor 16. Kata Tuhan, jangan kau membunuh Yesus, sebab aku tidak akan pernah membenarkan Kristen. Karena orang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Keluaran 23 nomor 7 sampai nomor 8. Jangan kau bunuh Yesus, itu perintahnya. Kata Yesus orang benar, jangan kau bunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang berdosa. Kalau di Kristen, bunuhlah orang benar agar Tuhan membenarkan orang-orang yang berdosa. Lucu kan? Dibalik-balik. Itulah pekerjaan Yesus palsu yang datang kepada nabinya Paulus untuk mengajarkan kepada umatnya Kristen.